Contoh NaCl, yaitu senyawa biner juga karena terdiri dari natrium dan klor. Kemudian ada KCl. KCl itu juga senyawa biner terdiri dari kalium dan klor. Jadi ada K itu kalium, Cl itu klor. Kemudian ada sulfur dioksida. Itu juga termasuk senyawa biner ya. Ada sulfur, ada oksida. Kemudian ada lagi etilen. Ada karbon, ada hidrogen. Itu ya, ini contoh-contoh dari senyawa biner. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kakak akan menerangkan tentang tata nama senyawa. Senyawa itu di alam sangat banyak ya. Contohnya seperti senyawa CO2. Namanya apa? Karbon dioksida. Kemudian H2O, namanya adalah air. Jadi untuk penamaan tata nama senyawa itu ada aturannya sendiri. Untuk senyawa itu karena di alam sangat banyak, maka dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama senyawa biner. Kita bicara tentang senyawa biner dulu ya. Senyawa biner itu adalah senyawa yang terdiri dari dua atom. Jadi senyawa biner itu adalah senyawa yang terdiri dari dua atom. Contohnya CO2, H2O, NaCl, HCl, KBr. Ini terdiri dari dua atom kan ya. Karbon dengan oksigen, hidrogen dengan oksigen, natrium dengan klor, hidrogen dengan klor. Jadi itu dinamakan dengan senyawa biner. Untuk penamaan senyawa biner, jadi senyawa biner itu penamaannya dibedakan menjadi dua karena ada logam dan non-logam. Jadi di sini dibagi menjadi logam plus non-logam sama senyawa biner yang terdiri dari non-logam dan non-logam. Jadi dibagi menjadi dua ya senyawa biner itu. Kemudian kita bahas untuk logam plus non-logam. Untuk penamaan senyawa biner logam terdiri dari logam dan non-logam itu ada aturannya sendiri. Jadi yang pertama itu adalah aturannya logam dulu ditambah non-logam baru ditambah dengan ida. Ini ya. Jadi aturannya itu logam plus non-logam ditambah ida. Contohnya apa? Seperti NaCl. Namanya apa ya ini ya? Na itu kan di tabel periodik. Jadi kita harus paham tabel periodik juga ya. Na itu namanya apa di sini? Natrium kan ya? Natrium. Cl itu namanya adalah mana ya? Ini ya. Klor. Ya, klor. Jadi namanya kita bisa tulis ya. Natrium, nama dari logamnya dulu. Natrium ditambah dengan non logamnya ini namanya adalah klor.
baru ditambah dengan ida. Untuk penamaan senyawa biner itu biasanya ada idanya. Jadi di belakang itu mesti ada kata-kata ida, karena ida itu menandakan dia itu terdiri dari 2 atom gitu ya. Contoh lagi, BaCl2. Ba kan namanya adalah barium klorida gini ya. Kemudian CaBr2, namanya Ca itu kan kalsium bromida gini ya. Oh iya, perlu diingat-ingat ya, yang dinamakan dengan logam itu adalah golongan 1, golongan 2. Jadi di sini ada Halinakara PCSVR, ini adalah golongan 1A. Dia semua ini adalah golongan logam. Untuk yang golongan 2A itu juga golongan logam ya. Semua di sini golongan logam semuanya ya. Kemudian untuk golongan 3A, boron, aluminium itu juga termasuk logam. Golongan 4A ini antara logam dan non logam. Untuk golongan 5, 6, 7, 8 ini adalah semuanya golongan non logam. Jadi perlu diingat-ingat, kalian juga harus hafal ya tabel periodik. Untuk golongan 1, 2, 3, 4 itu adalah golongan logam. 5, 6, 7, 8 itu termasuk golongan non logam. Jadi harus paham, karena di sini logam dan non logam itu penamaannya seperti ini ya. Jadi harus ada nama logamnya dulu, kemudian nama non logamnya, baru ditambah kata-kata ida. Oke, setelah itu ada aturan yang kedua. Aturannya apa? Aturannya adalah jika logamnya ini adalah logam golongan transisi atau golongan B. Logam golongan B ini adalah logam yang memiliki bilok lebih dari 1. Jadi kalau ada atom yang memiliki biloknya lebih dari 1, contohnya apa? Contohnya adalah golongan B. Di sini ada itu ya, ada titian, vanadium, krom, mangan, besi, kobalt. Ini biloknya lebih dari 1. Kita tahu dari mana bilok lebih dari 1? Kita lihatnya gampang ya, lihatnya di sini. Jadi bentar ya, contoh ini, contoh krom. Kita lihat krom di sini. Kita lihat krom. Bentar ya. Krom di sini ini ya. Krom ini termasuk golongan B. Kita tahu biloknya lebih dari 1 mana ini? 6, 3, 5. Jadi angka yang di sini itu menandakan dia memiliki 3 bilok, yaitu biloknya ada 6, ada 3, ada 5. Kemudian mangan, biloknya berapa? 7, 6, 4, 2, 3. Ini bilok ya. Jadi memiliki logam yang biloknya lebih dari 1. Fe biloknya berapa? Di sini ada 2, ada 3. Kemudian kobalt biloknya berapa? 2, 3. Jadi memiliki bilok lebih dari 1. Untuk logam golongan 1A ini biloknya semuanya cuma 1 ya, ini ada 1, 1, 1, 1. Jadi biloknya cuma memiliki 1 bilok. Golongan 2 juga memiliki 1 bilok, yaitu biloknya 2.
golongan B lah yang memiliki biloknya lebih dari 2. Jadi kalau logamnya ini golongan B, contohnya seperti Fe, Cr, Mn, kemudian apalagi ya, Zn, kemudian Hg. Ini tata nama aturannya itu berarti seperti ini. Logam ditambah angka Romawi ditambah non-logam, ditambah ida. Di sini angka Romawi ini menunjukkan bilok logam. Karena logamnya itu biloknya lebih dari 1, maka harus pakai angka Romawi. Karena memiliki bilok lebih dari 1. Kalau yang di sini tadi ini tidak ada angka Romawinya karena golongan 1A, diingat-ingat ya. Golongan 1A ini biloknya cuma memiliki 1. Golongan 2A juga memiliki 1 biloknya, yaitu 2. Golongan 3A biloknya juga cuma 1, yaitu 3. Jadi logam ini, logam golongan 1A, 2A, 3A ini tanpa Romawi. Ingat-ingat ya, tanpa Romawi. Tapi kalau pakai logam Fe, contohnya apa ya, sebentar. Cu, kita pakai di sini Fe ya. FeCl2. F ini kan besi ya, besi sama klor. Jadi namanya adalah besi. Kita tahu di sini biloknya berapa? Karena Cl itu biloknya selalu -1 ya, karena dia golongan 7A. Ingat ya, kalau golongan 7A itu biloknya -1, berarti di sini tak tulis -1. -1 kali 2 -2, berarti supaya sama dengan 0, titik, -2 sama dengan 0, berarti Fe-nya +2. Ini biloknya Fe berarti +2, berarti besi 2 klor. Karena dia terdiri dari biner, makanya klorida. Jadi besi 2 klorida. Bagaimana lagi kalau misalkan itu FeCl3? Namanya juga sama, besi, logamnya kan besi. Cl-nya ini -1 kan ya, -1 kali 3 -3, supaya sama dengan 0, Fe-nya +3, berarti besi 3 klorida. Seperti itu, besi 3 klorida. Kemudian ada contoh lagi enggak? Apa ya? CuBr 2 sama CuBr. Meskipun sama-sama logamnya, tapi yang berbeda apanya? Angka Romawinya ya. Jadi di sini kita bisa membedakan antara FeCl3 sama FeCl2 sama FeCl3 itu namanya sebenarnya berbeda. Yang membedakan adalah angka Romawinya, gitu ya. Yang membedakan. Kemudian Cu itu adalah tembaga. Karena Br golongan 7, berarti di sini -1 kali 2 -2, Cu-nya +2 supaya sama dengan 0 ya. Berarti tembaga 2 bromida. Kalau CuBr, Br ingat ya, biloknya Br karena golongan 7A, berarti -1 supaya sama dengan 0, berarti Cu-nya +2.
1 di sini. Maka namanya adalah tembaga 1 bromida. Jadi diingat-ingat ya. Yang dinamakan dengan tata nama senyawa, kalau dia senyawa biner, itu pasti ada kata-kata ida di belakangnya karena dia menandakan logam senyawa itu terdiri dari 2 unsur. Ini juga ada ya, ida, bromida, ya kan? Jangan lupa di sini bilognya diingat-ingat ya. Ini bilognya Fe tadi plus 3 di sini. Ini bilognya tadi plus 2, ini plus 1. Jadi harus ada penamaan bilog di sini. Untuk pembahasan senyawa biner yang terdiri dari logam dan non-logam sudah kita pelajari tadi ya. Sekarang kita berhubungan dengan senyawa biner antara non-logam dan non-logam. Jadi ada 2 senyawa itu 2 atom gabungan antara non-logam dan non-logam. Kita ingat ya, non-logam dan non-logam itu contohnya seperti apa? Kalau kita lihat di tabel periodik, non-logam dan non-logam itu adalah golongan 4, 5, 6, 7, 8. Contohnya C dengan O atau CO2. Jadi senyawa apa itu? Karbon dioksida. Itu adalah terdiri dari senyawa yang terdiri dari non-logam dan non-logam. Kemudian NO2 itu juga senyawa yang terdiri dari non-logam dan non-logam. Kemudian SCl2, SeBr2, TiI2 itu semuanya adalah senyawa golongan non-logam dan non-logam. Jadi golongan non-logam dan non-logam itu di sini ya gabungannya ya. Untuk penamaan senyawa biner non-logam dan non-logam itu juga memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi tata nama aturannya, untuk aturan non-logam dan non-logam itu harus ada awalan. Apa sih awalan ini? Awalan itu ada 1, itu namanya adalah mono, 2 itu namanya adalah di, kemudian 3 tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6, 7, 8, 9, 10. 6 namanya adalah heksa. Kemudian 7 namanya adalah hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Jadi harus ada awalan ini ya, 1 sampai 10 ini. Kemudian gimana penamaannya? Pertamanya adalah kita tulis non-logamnya dulu. Jadi penamaan non-logam itu kan sudah ada di tabel periodik ya, non-logamnya apa. Kemudian harus ada awalan, jangan lupa awalan plus non-logam ditambah awalan lagi ditambah non-logam ditambah ida karena masih terdiri dari 2 senyawa, karena itu ditambah ida. Jadi ini aturannya ya, awalan plus non-logam tambah awalan tambah non-logam ditambah ida. Contohnya adalah N2O5. N ini adalah nitrogen ya, O ini oksigen.
Karena dia itu memiliki 2, jadi N-nya jumlahnya 2, maka harus dikasih awalan 2. Ini 2 apa di sini? 2 itu di. Maka namanya adalah di. Awalan dulu. Non logamnya apa? Nitrogen. Di nitrogen 5. Namanya apa? Penta. Penta namanya oksigen, tapi karena ada ida namanya jadi oksida. Ini menandakan kalau masih senyawa itu terdiri dari 2 atom atau senyawa biner, karena itu ada idanya. Contoh lagi, CO namanya apa? Untuk di depan, kalau di depan ya, di depan atomnya cuma 1, itu tanpa mono. Mono itu kan awalan ya. Mono itu awalan kalau logamnya itu 1 atau jumlahnya 1 seperti ini. Karbonnya 1 gitu ya. Tapi karena dia letaknya di depan, itu ndak usah ditulis mononya, langsung saja karbon. Baru kalau letaknya di belakang seperti ini, di belakang atomnya jumlahnya 1, itu baru ditulis mono. Jadi karbon monoksida gini ya. Jadi CO itu adalah nama dari karbon monoksida ya. Kemudian contohnya lagi apa? CCl4. C ini adalah karbon, berarti karbon 4. Apa di sini 4 awalannya? Tetra ya. Karbon tetra klorida gitu ya, klorida. Kemudian PCl3. P adalah fosfor. 3 itu tri awalannya, triklorida gini ya. Jadi harus ada awalan sesuai dengan jumlah logam di belakangnya. Di depannya ya, Cl depannya ada 3 atau indeksnya, memiliki indeks 3. Kemudian N2O namanya apa? N-nya jumlahnya 2, berarti di nitrogen. Karena O-nya 1, berarti monoksida gini ya. Cl2O7 di klor kan ya ini ya. Klor 7 itu hepta oksida ini ya. Contoh lagi apa? Contohnya yang sering kita jumpai sehari-hari, CO2. Makanya namanya apa? Karbon dioksida, karena 2 itu awalannya adalah di gitu ya. Untuk penamaan unsur non logam dan non logam itu penamaannya harus dikasih awalan, harus hafal. Mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, deka. Itu harus hafal ya. Contohnya seperti ini. Yuk sekarang kita coba ke latihan soal ya. Latihan soal yang berhubungan tentang tata nama senyawa. COO, di sini CO itu adalah logam ya. Jadi logam golongan transisi atau golongan B. Berarti kalau logam golongan B
yang namanya adalah kobalt, maka harus pakai angka Romawi. Berarti oksigen O itu biloknya selalu min 2, diingat-ingat. Berarti di sini min 2 supaya sama dengan 0, CO-nya berapa? Plus 2. Plus 2 kurangi 2 kan sama dengan 0 ya. Berarti kobaltnya adalah 2, kobalt 2 oksida. Kemudian CO2O3. O berarti di sini biloknya min 2. Min 2 tak kalikan 3 jadinya min 6 ya. Min 2 kali 3 min 6. Kemudian karena supaya sama dengan 0, maka di sini kan juga harus plus 6. Berarti karena sudah ada 2, berarti di sini plus 3 ya. Plus 3 kali 2 kan plus 6 ya. Plus 3 kali 2 plus 6. Plus 6 kurangi 6 sama dengan 0. Berarti di sini kobalt 3 oksida. Itu ya. Ini penamaan senyawa binernya. Kemudian Pb. Pb itu juga termasuk golongan logam. Karena Cl itu min 1, min 1 kali 2 jadinya min 2, supaya sama dengan 0, Pb-nya plus 2. Berarti namanya adalah timbal 2 klorida. Gitu ya. PbCl3. Cl itu min 1, min 1 kali 3 min 3 supaya sama dengan 0, berarti di sini plus 3, berarti namanya adalah timbal. Biloknya timbal adalah 3 klorida, seperti itu. Kemudian ini K2O. Kalium sama oksigen. Kalium itu kan berarti dia itu termasuk golongan berapa kalium? Kalium kalau di tabel periodik itu dia golongan 1 ya. Kalau golongan 1A berarti biloknya juga 1. Tidak seperti golongan B tadi, biloknya ada 2 atau memiliki lebih dari 1. Berarti kalau biloknya 1, golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu tanpa Romawi. Karena K, unsur K itu namanya adalah kalium. Berarti kalium oksida. Gini ya, tinggal kalium oksida. Kemudian BaI2, karena Ba itu golongan berapa? Ba itu BA itu golongan 2. Berarti kalau golongan 2 otomatis dia juga memiliki biloknya cuma 1 tok. Berapa ini? 2 ya. Berarti golongan 1, golongan 2, golongan 3 tanpa Romawi. Berarti langsung saja di sini namanya adalah barium iodida, gitu ya. I itu namanya adalah iod, karena biner harus ada idanya, iodida. Ca ini termasuk golongan logam juga. Golongan logam tapi 2A ya. Karena golongan logam berarti kalsium oksida. Gini ya. Sekarang I sama O. Iod. I ini ya I ya. Unsur I sama O di sini ya. Golongan 4, 5, 6, 7, 8 berarti itu termasuk golongan non logam dan non logam ya. Berarti I di sini termasuk non logam, O termasuk non logam, berarti harus pakai awalan. Diingat-ingat. Awalannya I di sini 2, berarti di iod. O-nya 1, monoksida. Ini ya, di iod monoksida. I-nya di sini ada 2, berarti di awalan 2 itu di. I itu namanya adalah iod, di iod trioksida. Gini ya. P itu fosfor, oksigen, fosfor dan oksigen. P ini ya P ya. P itu termasuk golongan non
logam. Berarti kalau non logam dengan non logam harus pakai awalan. Di sini 2 awalannya berarti di fosfor. Fosfor, 5 itu penta oksida. Gini ya. Ini namanya apa? S dan O. S ini ya S ya. Unsur S itu termasuk golongan non logam juga ya. Berarti kalau golongan non logam pakai awalan. Sulfur 3 tutri oksida. Kalau di sini sulfurnya cuma 1 letaknya di awal, itu tanpa awalan mono gitu ya, tanpa awalan mono. Tapi kalau awalannya 1 di sini, letaknya di belakang, itu harus pakai mono ya. Nitrogennya tanpa mono, berarti nitrogen. Karena di belakang boleh pakai awalannya monoksida. Awalan 1 itu adalah mono. Kalau di depan itu tanpa awalan mono. Diingat-ingat ya. Yang ini sulfur 2 itu adalah dioksida. Al2O3. Al itu termasuk golongan apa ya? Nah, ini ya. Al itu termasuk 3A, berarti ini termasuk logam. Golongan 1, 2, 3 itu termasuk logam. Berarti ini adalah logam dan non logam. Kalau logam dan non logam tanpa awalan, langsung nama logamnya. Aluminium oksida. Untuk awalan di tritetrapenta itu kalau di dalam senyawa itu terkandung non logam dan non logam. Karena ini ada logamnya, berarti tanpa awalan. P2O3 berarti di fosfor. Di fosfor 3 itu trioksida. Gini ya. PbO2, Pb itu mana ya? Sebentar. Pb itu kan timbal ya. Timbal itu termasuk golongan, saya ingatku Pb itu golongannya adalah B, tapi di mana letaknya ya? Letaknya di mana ini? Timbal. PB-nya mana ya? PB. Oh maaf, PB itu termasuk ini ya, berarti golongan 4A ini ya. Nah, ini timbal ya. PB itu timbal golongan 4A, berarti itu termasuk bisa memiliki biloknya lebih dari 2 ya. Di sini ada 4 sama 2 biloknya, berarti termasuk logam. Bisa logam di sini ya. Berarti timbal karena biloknya lebih dari 2, berarti O itu min 2. Supaya sama dengan 0, PB-nya plus 2. 2 gini ya, oksida. NaBr. Na itu golongan 1, berarti logam. Br golongan 7, berarti non logam. Berarti natrium itu golongan 1, logam tadi ya. Berarti natrium bromida tanpa awalan ya, karena termasuk logam dan non logam. CaI2. Kalsium itu golongan 2, logam juga ya. Berarti kalsium iodida tanpa awalan karena ada logam dan ada non logam.